Hai guys, balik lagi sama aku Yani Rafika. Nah, hari ini aku nggak review makanan ataupun masak-masak ya guys, karena hari ini adalah jadwal vaksin aku. Dan aku daftarnya itu dari loket.com ya. Kalau kalian nanti pengen ikutan daftar, aku udah taruh linknya di bawah. Tapi untuk yang sekarang ini dia cuma buka sampai tanggal 10 Juli. Sedangkan kalau kalian misalnya nanti pengen daftar udah tutup, masih ada kesempatan sih kayaknya di tanggal 25 Juli. Cuma aku nggak tahu juga sih pastinya di tanggal berapa, nanti kalian cek sendiri aja. Kalau kalian daftar di sini pokoknya dia cepat banget ya guys. Begitu kita daftar langsung tuh keluar e-voucher kayak gini, nanti tinggal kalian bawa pas vaksin di Kemayoran. Oh ya, jangan lupa ya kalau kalian pengen vaksin kalian wajib bawa KTP karena nanti buat diverifikasi di bagian admin di sananya ya. Udah gitu kalian juga harus ya bawa pulpen buat nanti ngisi formulir yang disediain di sana. Selain itu kalian juga harus makan dulu ya, karena kita nggak tahu nanti di sana itu bakal berapa lama ngantrinya, terus kelarnya berapa lama kita juga nggak bakal tahu. Jadi lebih baik kalian tuh sarapan dulu. Takutnya kalau kalian nanti kelaparan, terus nanti ngantrinya ternyata lama, panjang kan, bisa aja pingsan ya guys. Terus yang perlu kalian perhatikan, kalau bisa kalian pakai bajunya itu yang memudahkan buat nakesnya vaksin kita ya guys, karena kan kasihan ya kalau kita misalnya pakai lengan panjang terus harus buka baju dulu buat vaksin, kan kayaknya repot banget kan. Jadi kalian pakainya kalau nggak tangan pendek, lengan buntung, apa enggak kalau cewek misalnya pakai tank top terus pakai kardigan lagi juga bisa. Dan kalau sekarang aku pakai bajunya yang ada bolongan gini ya di tangannya, jadi nanti si nakesnya bisa gampang vaksin aku. Nah, ini aku bentar lagi udah mau berangkat ke Kemayoran buat vaksin. Dan sebelum berangkat aku mau pakai maskernya itu double ya guys, karena kan sekarang virusnya lagi ganas banget, macam-macam juga variannya. Jadi aku mau ekstra proteksi aja buat diri aku. Dan kalau bisa kalian juga harus ekstra proteksi juga buat diri kalian sendiri. Jadi aku mau pakai yang pertama ini, pakai masker medis nih yang kayak gini. Ininya harus itu juga ya, dikencengin. Pokoknya kalian harus make sure semua bagian di hidung, pipi, sama dagu ini udah ketutupan semua. Setelah itu aku mau lapisin lagi pakai masker kain ya guys. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau kita pakai masker di double kayak gini, katanya tuh proteksinya bisa sampai 80-an atau 90%-an gitu ya guys. Jadi lebih baik kalian pakai maskernya di double kayak gini daripada pakai single masker aja ya. Udah gitu, kesalahan yang banyak dilakukan sama orang-orang, banyak yang pakai masker medis gini di double dua, apa enggak pakai maskernya kebalik. Dan kalau kalian nggak mau pakai dua masker kayak gini dan lebih memilih pakai satu masker, katanya yang bagus itu pakai masker N95 karena proteksinya itu sama kayak kalau kita pakai double masker kayak gini guys. Oke guys, sekarang aku pengen berangkat vaksin dulu dan nanti aku bakal update ke kalian tentang bagaimana alur sama proses vaksinasi di G-Expo Kemayoran. Nah, jadi kalian stay tune terus ya, udah gitu jangan di skip-skip juga nontonnya biar nanti kalian nggak kelewatan proses apa aja yang penting buat kalian ketahui. Ini aku udah sampai ya guys di G-Expo Kemayoran, dan tadi sebelum masuk itu dicek suhu dulu, dan katanya nanti kalau ketemu jembatan merah ini langsung belok kiri aja. Nah, ini aku udah sampai ya di Hall C, dan kalian bisa lihat ya di sini antriannya panjang dan ramai juga, jadi kita mesti buru-buru ya. Dan sekarang aku pengen langsung aja ngantri buat ngambil kartu vaksin sama formulir yang harus diisi. Tapi walaupun antrinya panjang, ini pergerakannya lumayan cepet ya guys buat sampai ke depan. Habis itu kalian nggak usah ngisi dulu ya guys, tapi kalian langsung ngantri lagi aja karena semua orang itu pada ngisi formulirnya sambil jalan gitu guys. Soalnya di sini kita mesti gerak cepet ya, nggak boleh lelet-lelet. Kemudian untuk kartu vaksinasi ini nomor registrasinya dikosongin aja ya, jadi kalian cuma ngisi identitas kalian dan alamatnya itu harus sesuai dengan alamat KTP kalian ya. Kalau yang kertas kendali kalian juga sama ya, isi identitasnya aja. Udah gitu kalau kolom yang bawah sama belakangnya kalian abain aja, karena nanti yang isi petugas di dalam ya guys.
Ini sama juga yang ngantrinya cepat banget pergerakannya, nggak ada lama-lamanya sama sekali, walaupun orangnya di sini tuh banyak banget guys. Dan kalau kalian nggak bawa pulpen, di sini ada abang-abang ya yang jualan pulpen. Alamat sesuai KTP, bukan alamat domisili. Ini Pak, kasih Pak, langsung duduk sini, langsung duduk. Setelah kita masuk ke ruangan ini, kita tinggal ikutin aja instruksi dari petugas yang ada di paling depan. Sekarang semuanya lagi disuruh berdiri dulu. Dan setelah barisan yang paling depan itu udah pergi, kita disuruh maju dan nempatin tempat duduk yang depan lagi, tapi harus berurutan ya, nggak boleh asal-asalan. Sekarang baris yang paling depan lagi disuruh masuk ya guys, dan nanti ini terus berlanjut sampai ke baris di mana tempat kalian duduk. Ini sekarang giliran aku ya guys buat masuk ke dalam, dan ini tadi nunggunya juga bentar sih ya, nggak lama. Nah, kalau kalian udah sampai di ruangan yang ini, kalau misalnya di depan kalian bangkunya udah kosong, kalian bisa langsung maju-maju terus aja ya guys, nggak harus ngantri kayak awal. Dan kalau nanti udah sampai di loket ini, kalian tinggal kasih lihat aja ya kartu vaksin sama kertas kendali yang tadi udah kalian isi. Lanjut lagi ke ruangan berikutnya, dan di ruangan ini kita nanti bakalan ditensi ya darah kita. Abis itu nanti di screening juga dengan ditanyai beberapa pertanyaan. Baru setelah itu nanti kita langsung divaksin ya guys. Lihat Bapak Ibu, ini kayak tensi yang pertama, tensi yang kedua. Setelah Bapak Ibu tensi, Bapak Ibu bisa sampai ke belakang tensinya sama. Nanti setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih meja screeningnya. Screeningnya juga sama, meja pertama dan kedua. Setelah di screening sampai belakang, baru Bapak Ibu pindah ke meja suntik. Ya sama. Jadi sampai belakang tersedia tensi, tersedia screening, dan bisa disuntik sampai belakang sama. Setelah itu baru di observasi di sebelah kiri. Jelas? Ya baik, Bapak Ibu berdiri semua. Ya, sini Bu, tensi semua. Masuk. Nah, sekarang kita langsung buru-buru aja ya cari tempat yang kosong, dan kalau masih ada orangnya kita tungguin aja. Yang pertama kita ditensi dulu ya, habis itu nanti kita diukur suhu badan kita. Tinggi Bu, tensinya. Ibu punya darah tinggi nggak? Terus ini Ibu relax dulu. Ibu kan tangan dulu cari tempat duduk, nanti kita tensi lagi ya. cek suhu maaf. Ya, nanti kita coba lagi, tapi Ibu harus duduk dulu ya, biar tensinya turun. Pegang. Ibu cari tempat duduk di pinggir-pinggir. Setelah ini ke dokter di meja screening ya. Ya, silakan Mbak. Iya. Namanya siapa? Ini. Iya nih. Ini Bapak. Kita memang Oke, tensinya aman ya, 114/75 ya. Ada keluhan batuk pilek nggak sekarang? 3 bulan terakhir pernah kena COVID? Kan dalam kondisi Nggak ada. sakit, masih ada kuman ataupun Ada riwayat alergi? di dalam tubuh Bapak. Nggak ada. Prinsip Nggak ada. utama kita pemberian COVID ini kan pemberian vaksin, pemberian virus juga, walaupun dilemahkan. Kalau misalnya kondisinya nggak fit, tapi Ada kan obat-obatan nanti yang rutin respondennya diminum nggak? justru salah. Enggak ada. Yang kita Nggak ada, harapkan ya. dia yang hanya pusing sedikit, lemes sedikit, Bapak ngedrop malah dengan pemberian COVID. Karena Sudah menikah? Belum. Jadi saran kami dari tim dokter nanti kita Nggak ada tunda dulu. obat-obatan yang rutin Kalau sampai diminum ya? Agustus, pemberian Nggak ada. vaksin ini cukup banyak. Ya, daerah Jabodetabek cukup mudah karena memang lagi kita kegiatan serbuan. Jadi kita Oke, tunda dulu sudah langsung 4-5 bagian hari. vaksinasi. Kondisinya sudah fit, silakan Bang. Betul, Dek. Oke Mbak. Silakan sana sini boleh.
sendiri ayo bos. Ya. Siap. Relax, jangan ditegangin lengannya. Tarik nafasnya. 1, 2, 3. Tahan sedikit. Buang nafasnya. Tarik lagi nafasnya. Buang. Oke. Udah. Vaksinnya apa? Nggak dikasih tahu. Vaksinnya Sinovac. Belum ditulis ya? Oh ya. Tahap yang terakhir adalah tahap observasi. Jadi di sini nanti kita dikasih waktu ya kurang lebih 15 menit dan dilihat apakah ada reaksi dari vaksin yang sudah kita dapatkan. Tapi sebelumnya ini kita harus verifikasi KTP dulu ya, baru abis itu nanti kita tunggu di kursi ini selama 15 menit. Kalau misalnya kita nggak ada reaksi apa-apa, kita boleh langsung pulang. Tapi kalau misalnya kalian ada reaksi, kalian harus langsung lapor ya ke petugas yang ada di sana. Sambil nunggu 15 menit, ini kita langsung aja download aplikasi Peduli Lindungi. Jadi nanti kita bisa ngecek sertifikasi vaksin kita di sini, guys. Oh ya, untuk jadwal vaksinasi yang berikutnya kalian bisa lihat ya di kartu vaksinasi ini. Nah, jadwalnya ini ada di sini nih, di rencana dosis kedua, dan aku dapat jadwalnya itu tanggal 1 Agustus 2021. Sekarang udah sekitar jam 8 malaman dan aku pengen update lagi ya guys, masalah efek samping yang aku rasain di badan aku. Jadi tadi pas di vaksin itu sebenarnya nggak masalah ya, pas lagi jarumnya ditusukin itu nggak sakit. Cuma pas udah sekitar berapa menitan tuh aku mulai ngerasa ada kayak pegel-pegel, dan makin malam tuh rasa pegelnya makin bertambah ya guys. Apalagi pas tadi aku ngangkat barang yang berat, apa enggak aku angkat tangan aku itu juga lumayan sakit. Selain itu juga aku rasanya kayak ngantuk-ngantuk gitu sih, padahal ini masih jam 8 gitu kan, tapi rasanya udah kayak pengen tidur. Dan kepala aku juga kayaknya agak kayak gimana ya, bukan pusing tapi kayak berat pengen tidur gitu kali ya. Udah gitu tadi di lipatan tangan sebelah kiri aku ini gak tahu kenapa bentol-bentol, terus gatal-gatal juga, kemerahan kayak gini. Sama tadi di paha aku yang sebelah belakang sini ada bentol-bentol juga, kemerahan, terus gatal juga ya guys. Tapi ini kayaknya udah agak mendingan sih ya, karena tadi bentol-bentolnya itu nimbul banget, sedangkan ini udah kayak berkurang gitu ya. Aku pengen update lagi ya guys, setelah hari kedua aku vaksin, tangan aku ini yang kanan gak tau kenapa juga ikutan sakit ya, terutama di bagian sini itu sakit banget, kayak linu-linu sampai sepanjang di jari-jari aku ini sakit banget guys, pas lagi sekitar jam 12-an sih kayaknya. Udah gitu ini juga sakitnya tuh sampai 2 harian gitu guys baru hilang. Dan rasa sakitnya itu semuanya baru benar-benar hilang pas hari keempat ya guys. Jadi aku vaksin itu hari Minggu, dan hari Kamis itu semua sakitnya udah hilang sih. Jadi buat kalian yang belum vaksin dan pengen dapetin vaksin, kalian cepet-cepet aja ya ikutan vaksin, karena slotnya itu kan cepet banget habis. Udah gitu vaksin yang terbaik itu adalah vaksin yang sekarang kalian dapetin. Jadi kalian jangan tunda-tunda buat dapetin vaksin, karena kita juga harus bantu pemerintah ya buat menyukseskan program vaksinasi ini, biar nanti coronanya juga cepat hilang ya guys. Dan kalau ada yang pengen kalian tanyain, kalian komen aja di bawah. Terus kalau kalian juga punya kritik, saran atau apapun juga, kalian juga komen aja di bawah. Jangan lupa juga ya buat subscribe, like, comment, dan share. Terus follow juga Instagram aku @yenirapika. And bye guys, sampai jumpa ya di video aku yang selanjutnya. Dadah.